Engkau berkati kami yang sudah bisa hadir malam ini. Engkau juga berkati yang tidak bisa hadir, Tuhan, baik apapun halangannya. Mau berdoa tetap firman Tuhan tersampaikan, tidak ada pembatalan jadi. Amin. Kita mau berdoa Tuhan sekali lagi, peperangan kami 2 kali lipat, tapi kami percaya kuasa darah anak domba memetraikan. Amin. Yang angkat tangan kami padamu. Amin. Roh pendakwa kami patahkan dalam nama Yesus. Kami raih kembali Tuhan di tempat maha tinggi, di mana Engkau bawa kami naik. Engkau melihat iman kami pacu dengan kuat Tuhan, pacu dengan kuat. Untuk itu malam ini saat ini juga kami terima pembaharuan, kami terima pembaharuan saat ini juga, saat ini juga, saat ini juga. Urapi, urapi dalam nama Yesus. Abang berdoa tidak ada pelayanan yang rutinitas, tapi dipenuhi dengan kerinduan Tuhan. Sikahara pakana mukura patakana pasikara takana. Sikahiri dekina mana mana. Api mau menyebar, api menyebar, api. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil namanya. Nama itu berkuasa, saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah dulu, sembah dulu, sembah dulu, sembah dulu, sembah dulu. Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Engkau menjawab dan ukir dalam roh kami. Sehingga sungguh Tuhan, apapun goncangannya, kami berjalan tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun tantangannya sampai napas terakhir, kami tetapkan roh kami. Tetap Tuhan berperang lawan iblis dan percaya dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi. Berkati Febesin Jakarta Kelapa Gading Tuhan. Mau berdoa Tuhan, boleh banyak mengalami breakthrough yang ajaib sebetulnya yang Kau siapkan bagi kami. Kami percaya kawan kami tidak melihat omset kami, tapi melihat surga terjadi. Kami percaya iman kami tidak melihat kenyataan, tapi melihat surga. Yes Lord, yes Lord. Berkati Tuhan. Firman hari ini berikan rema yang kuat, sehingga malam ini kami berjalan Tuhan dengan iman percaya dalam nama-Mu Yesus.
dalam nama Yesus. Sekarang kata terus doa dulu, terus doa. Sihan aku dulu kita bersinar. Jesus, saudara, sekiranya ya Ramasya, Turamaramu, terus sembah. Tadi rindu mengenalmu malam ini dalam nama Yesus. Yes Lord, celingkan mata roh, buka telinga roh dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan dalam namamu Yesus. Nama dari segala nama, segala sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, setan keluar, roh najis keluar, keluar dalam nama Yesus. Apimu kudus, kami kudus. Karena firman itu kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari semuanya siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan beri kami silakan duduk. Shalom. Ya, saudara ini banyak yang tidak hadir. Hujan dan sebagainya, tapi juga Regi ini infonya hilang saudara. Mungkin nomor kontak juga belum terkumpul semua. Ya, minta maaf karena memang diizinkan dijamret, diizinkan Tuhan. Handphone hilang, di Simpruk juga banyak hilang nomornya. Jadi saya minta Anda mungkin bisa daftar kembali nomormu ke ini supaya bisa dikabari saudara. Nanti dipikir kita gak ngerti, memang nomornya hilang. Dan dari Bali dari sini kerja sini rupanya ya. Oke. Sudah baik-baik, amin. Coba buka sama-sama Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat yang pertama. Markus pasal 5 ayat yang pertama. Sekali lagi nanti saudara selesai nanti bisa daftarkan kembali nomormu di Regi, bisa dimasukkan di grup atau dikabari ya setiap bulannya tanggal berapa karena banyak yang bisa ya. Markus pasal 5 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin. Saya baca, saudara perhatikan dengan seksama. Begini firman Tuhan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Yang dua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Saudara lihat dari pekuburan menemui dia. Saudara lihat ke depan supaya saya minta Anda paham ya. Kita sharing sedikit tapi secara gampang. Saudara perhatikan, lalu sampailah mereka di seberang danau orang Gerasa. Yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Saya minta Anda paham dari depan saudara. Cirinya orang ini suka tinggal dalam pekuburan. Cirinya. Saya minta Anda paham ciri orang masih dikuasai kegelapan. Artinya gini saudara, di pekuburan tuh orang itu suka tinggal dalam kematian roh. Suka tinggal dalam kematian roh. Meskipun ibadah, meskipun pelayanan, tapi hakikatnya dia masih tinggal dalam kematian roh. Itu kerasukan roh saudara. Itu tentunya bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pasti kehidupan. Amin. Kalau roh jahat, identiknya orang itu susah untuk bertobat atau tidak mau. Meskipun dalamnya sadar. Saudara, saya minta Anda paham ada perbedaan. Kalau saudara lihat orang ini tinggal di kuburan. Jadi saya minta Anda paham, gak ada orang di penelitian itu Pak tinggal di mana. Saya suka tinggal di kuburan Pak, ya enggak. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang sering datang ibadah umpamanya, tapi susah untuk bertobat, itu cirinya adalah ini sebenarnya. Nah, saya ngomong, kalau Anda remehkan, lihat ya, kemarin saya ngomong begini, setan kecil sama setan besar itu sama sebetulnya. Hakikatnya tetap merusak. Setuju katakan amin, merusak terus. Orang cenderung melihat setan yang besar. Oh, saya sudah bertobat dari narkoba, saya sudah bertobat dari rokok, saya sudah bertobat dari roh perzinahan, bla bla bla. Dia lupa satu hal. Kalau orang itu masih susah diperbarui, sebetulnya dia tinggal dalam kuburan. Jadi jangan mimpi berkah dulu sebetulnya. Lihat
Gak usah hakimi orang lain, tapi lihat dirimu. Kalau ada level-levelnya kadang bertobatnya cuma sebentar, habis itu lama berlambat bertumbuh. Sebetulnya cirinya dirasa ini. Nah, banyak Tuhan kadang-kadang cuek. Ya sudahlah, saya mampunya cuma sekian. Itu cueknya itu bukan karena Roh Kudus. Kalau Roh Kudus pasti dia sadar dan dia akan bayar harga supaya hidup baru. Setuju? Ada orang-orang yang susah. Saudara lihat ayat ketiga, nanti saya omongkan ini. Ayat 3, baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca sekali lagi yang keras supaya dapat terima ya. 1, 2, 3. Orang itu diam di sana. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Terus baca yang depan. 1, 2, 3 yang keras. Karena dibelenggu dan dirantai. Terus dan belenggu dimusnahkan. Terus saya minta Anda lihat saya ke depan. Perhatikan ciri yang berikut. Saya minta Anda cek kembali hidupmu. Perhatikan saya baik-baik. Ciri orang Gerasa ini dan tinggal dalam kuburan. Karena ada kuasa jahatnya. Dia suka dalam kematian rohani. Jadi kalau bertobat itu hanya samar-samar sebetulnya. Untuk sungguh-sungguh total dia susah. Meskipun omongannya firman, tapi susah untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Saya minta Anda paham. Kalian bilang, ya Yesus kan kasih kekuatan, betul. Tapi hakikatnya Yesus kasih kekuatan kalau kita respon. Setuju katakan, betul apa tidak? Ada urapan, kamu gak respon, ya tong kosong. Gak bisa, saudara. Kalau Anda respon, itu kekuatanmu. Makanya ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan roh dan urapan yang baru. Saudara lihat cirinya, dikatakan begini. Kalau sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai diputuskan dibelenggu. Saya minta Anda ke depan, perhatikan baik-baik. Saya minta Anda ngerti ini. Ciri berikutnya ini fatal sebetulnya. Perhatikan baik-baik. Orang ini suka dirantai dan dibelenggu, tetap diputuskan. Artinya begini, saya minta Anda paham. Kalau orang ciri yang dikuasai ke-8, saudara ya, meskipun itu kecil atau besar, dikasih firman, kalau nggak cocok sama dia supaya dia bertobat sebetulnya, itu cenderung diputuskan sama dia. Karena dia nggak mau dirantai. Dia tidak mau dilawan. Saya minta Anda paham, dengar baik-baik supaya Anda mengerti, jangan pakai otak, tapi pakai roh. Perhatikan baik-baik. Kalau saya lihat orang Gerasa ini dibelenggu supaya tidak liar, supaya tidak merusak mana-mana. Dia dibelenggu, tapi tetap belenggu yang diputuskan. Nah banyak atau dipikir sudah pelayanan beres. Dia lupa firman tadi belenggu buat dia sebetulnya. Supaya apa saudara? Hidupnya terkontrol. Rupanya tidak semua orang suka seperti itu. Saya kasih tahu, ada tabur tuai sebetulnya. Ayo banyak orang pikir yang bisa ibadah oke kok. Jangan lupa, Yesus itu terang. Kalau dia muncul, apapun kegelapan akan kelihatan. Setan sembunyi dimanapun akan nampak, meskipun dengan sendirinya, dengan sadar atau tanpa sadar. Dan ciri ini saya kasih tahu, makanya jangan pakai perasaan melayani orang. Kalau pakai perasaan kamu nggak peka. Kenapa? Lihat orang kasihan. Padahal hasil dosanya dia sebetulnya. Kalau kita gol dengan kasih Tuhan itu menegur keras. Kasih Tuhan itu tidak menindak bobokan, tidak kasihan kamu ya, bukan. Kasih Tuhan ngomong, ini karena kamu harus begini, makanya lari pada Yesus. Orang ngomong, kamu nggak kasihan pada saya, ini karena salahmu sendiri. Kamu harus bertobat dan rubah dirimu. Keluargamu ini berantakan semua. Kenapa? Dan saya sebenarnya ngerti ya. Saya ngomong, saya ada paham. Dan depan. Ada banyak anak Tuhan dipikir karena sudah beres. Padahal dia lupa satu hal. Ada rantai yang sebenarnya Tuhan berikan sama kamu supaya kamu diikat. Kenapa? Supaya tidak lari ke yang lain-lain. Itu firman anak Tuhan susah. Saya kasih tahu. Jangan mimpi masuk surga, tidak akan. Bapak, kok mesti korbannya kok keras? Memang saudara, kenapa? Karena jangan kok saya cuma ngomong duit itu berhala nanti. Kalau Yesus yang nomor 1, baru semua mengikuti. Nah, lihat di depan supaya paham. Saudara jangan kaget banyak anak Tuhan tidak Gerasa. Oh, saya sudah lepas dulu, saya mantan penyembah berhala. Saya dulu ikut jimat dan sebagainya. Sudah lepas kok. Dia lupa satu hal. Setan kecil sama besar sama. Ada bagian tertentu dia dirantai dan dibelenggu, dia diputuskan. Kalau
saudara, karena dia tidak mau. Meskipun diomongin katanya amin. Iya. Iya. Iyanya itu pembohong terus, Bro. Pak nanti kok khotbah keras tambah sepuluh, tidak masalah, Bro. Tidak apa-apa. Yang penting orang bertobat. Nah rame-rame gak bertobat buat apa? Rame-rame semua tapi penjudi semua buat apa? Tegur. Kemudian saya tegur orang-orang yang saya dari Samarinda, Palembang, Jakarta, Mensipluk, sekarang Kelapa Gading, besok ke Bogor. Rutenya panjang memang. Tapi banyak orang kadang-kadang dikasih firman Tuhan kata kebenaran. Dia tidak mau seperti Gerasa, dia putuskan. Dia bilang, ini gak sanggup Pak. Yang ini boleh lah. Yang ini. Karena apa? Karena dia hakikatnya suka tinggal dalam kuburan sebetulnya. Maka saya kasih tahu. Pengangkatan itu gak ada rame-rame. Ayo bareng-bareng, gak ada satu-satu. Saya suka kamu diem, benar. Banyak gak datang nih. Karena aku jangan tahu apa, gak tahu karena gak kabar Regi yang nomor hilang. Tapi saya minta Anda paham. Ada banyak kan Tuhan katanya, wah saya ikut blessing, ngeroh. Tapi hakikatnya tinggal di kuburan, kenapa? Dirantai, tidak mau. Kita mencatat Gerasa ini dibelenggu, dirantai, diputuskan, kenapa? Dia berontak. Nah banyak kan Tuhan dasarnya hakikatnya dia berontak. Kalau dengan firman Tuhan yang sudah menusuk amat dalam, sudah aja lah. Di sini nanti dulu lah, pelan-pelan lah. Enak ngomongin pelan-pelan. Slow, but sure. Saya kasih tahu ya. Kalau kamu hanya cari uang itu masalah kecil. Tapi keselamatan nomor 1. Kemarin saya ngomong, banyak orang itu masih suka nge-game ternyata. Pelayanan tapi suka nge-game. Di depan saya sudah. Ya lupa kalau ada saya. Oh gini. Salah satu pelayan Tuhan Federasi ngomong, Pak, jangan nge-game Pak. Hah? Saya lihat gini, dia lupa soal itu. Saya bilang matikan game. Oh maaf Pak. Ini tapi gak candu kok. Jangan bohong. Dan ada game yang saya dikasih tahu, namanya ML tuh, Mobile Legend. itu setan. Saya aja nggak tahu baru dikasih tahu. Saya kasih tahu ada banyak anak yang diikat, ditegur masalah game nggak mau. Oh nggak mengikat, kenapa? Ciri khasnya sebenarnya hakikatnya dia Gerasa. Sorry, nggak datang lagi nggak apa-apa kok. Tapi di kebenaran. Kalau nggak dikorban kebenaran, sorry hanya lapisan luar kamu. Nanti bubar pernikahan kalau nggak tahu Tuhan. Saya bilang apa? Mobile Legend Pak, ML. Apa itu? Saya lihat. Oh ini logo-logonya ada kuasa gelapnya. Katanya simpel ya, iblis itu ngerti. Kalau frontal kamu pasti penting. Dia tahu kesukaanmu. Maka kalau dikorbankan kesenanganmu diganggu, dia berontak. Ini dibelenggu, dirantai, dia putus. Oh enggak kok, ini enggak ngefek. Kenapa? Dasarnya ada setannya di dalam. Dan ini saya kasih tahu, makanya ketegasan itu penting. Setuju apa tak? Silakan. Kalau masuk ke jangan tak. Nah banyak telat. Banyak telat apa? Banjir hujan nggak ngerti sana. Tidak. ML. Anda kalau ngomong, oh Pak suamiku tidak apa-apa kok. Kamu termasuk pendukung kegerakan kegelapan. Loh Pak saya nggak ngerti Pak, saya sebelum manung saya basah kok Pak. Itu namanya dibelenggu tidak mau. Makanya kok ditegur kebenaran, lihat saya supaya ngerti. Ini saya disuruh ngomong ini, Gerasa itu nyata sampai sekarang ternyata. Jadi jangan ada pikir orang kerasukan langsung
jadi seperti ular. Itu salah satu bentuknya, tapi manifestasinya beda banyak. Ada hamba yang profetik, saya sempat tegur sekarang. Ternyata suka ngegame. Ngegame, hamba itu khotbah, nubuatan juga. Tapi kalau ngomong game, ketegur. Langsung dia bilang, Bapak ngomong pesan Tuhan betul Pak. Dilihat, ternyata dia diem-diem. Salah satu bahkan main gamenya canggih juga. Khotbah canggih, main game canggih. Itu urapan bocor semua. Kadang ngomong, Pak itu kan iseng, itu tertolol di dunia. Maaf ya, jangan terserah kamu, tapi saya sebagai penasehat pelayanan, saya ngomong gak usah ngegame. Kemarin saya tegur langsung. Kenapa? Kalau dikasih, lihat saya, dikasih kebenaran firman, langsung bilang, oh itu terlalu radikal. Nah itu namanya dibelenggu, gak mau. Saudara perhatikan ya, saya serius perhatikan ini. Salah satu ciri kuasa kegelapan menyerang anak Tuhan. Saya kasih tahu ya, karena sudah ditebus oleh darah Yesus, itu juga katakan namanya jadi baru. Salah satu cirinya apa? Making love sebelum pernikahan, salah satu cirinya. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Ya, ini banyak di tengah raya, saya secara roh. Yang dulu cinta bisa jadi berubah jadi benci, saudara. Hati-hati. Karena kalau sesuatu yang sudah dirusakkan di awal sudah dilakukan, tapi kalau dalam Tuhan semua bisa bertahan. Masalahnya, karena separuh-separuh dan izinkan banyak hal terjadi. Saya tahu setan itu mendapati rumah itu bersih, dia masuk 2 kali lipat. Kalau Anda ngomong, gak apa-apa, terserah. Tapi saya ini firman Tuhan. Kita mencatat saudara, ada satu hal, ada yang diperkosa dulu dengan cinta. Karena seksnya dengan itu dibunuh. Yang dulu cinta jadi benci. Kenapa? Karena tadi saudara, apapun yang dirusak di awal, yang holy tidak holy. Dan dikasih firman, susah. Contoh, dulu belum married itu oke. Begitu sudah married, dikasih firman Tuhan kebenaran, diatur dengan ketat dan sebagainya. Dan bilang, oh gak cocok. Saya kasih tahu saudara, tanpa firman bubar kamu, percaya saya. Kenapa? Karena seks itu menyenangkan. Itu daging. Dan Tuhan itu tidak bisa ditipu. Betul apa tidak? Saya pernah layani ya. Ada orang punya kos-kosan. Orang itu seorang singer. Lalu dia bilang sama saya begini, Pak, suaminya suruh minggir dulu. Saya bilang, ngomong apa ibu? Masih muda, dia bilang, suaminya suruh minggir. Dia bilang gini, Pak, saya ini pengusaha kos-kosan. Lalu dia bilang, dia tidur sama anak kosnya. Saya bilang, suamimu tahu? Suami gak tahu. Pantes setiap saya membahas waktu sebelum korban, dia mesti pegang perutnya. Ini, tapi seperti setan. Tapi dia nyanyi, kata-kata nangis. Saya kasih tahu, Tuhan ngomong begini, dia itu tahu salahnya. Dia tahu salahnya. Tapi dia tidak kuat untuk menangani iblis. Kenapa? Karena dia tidak intim padaku. Jadi banyak rata itu nyesalnya belakangan. Oh ya, nyesel. Tapi tidak lepas, kenapa? Karena dibelenggu tak bisa. Terus nyantai, cuek, saya kasih tahu, tabur tuai pasti jadi, percaya saya. Selama orang tidak dekat sama Yesus, kalau saya dikutuki saudara, hidupnya masih berantakan, percaya saya. Maka saya ngomong firman Tuhan, ini beda sama Simpro kemarin. Saya ngomong firman Tuhan buat Kelapa Gading. Gerasa itu memang betul. Ada bilang, oh Pak saya ikut doa malam dan sebagainya. Saya kasih tahu, ada level tertentu kamu sendiri yang harus tengking, bukan hamba Tuhan yang tengking. Setuju apa tak? Itu kamu harus lawan sendiri. Kecuali kamu bilang, oh saya nggak mau dibelenggu kayak begini. Saya tahu ini belum waktunya. Nanti aja lah. Itu saya katakan, setan itu kasih pikiran penyesat. Orang, pada saya ngomong di Jakarta ini juga banyak, ya di kota lain Bali juga ya, jangan banyak kumpul kebo.
harus nikah supaya di blessing. Tapi mereka sudah seks sebelum married. Begitu lakukan pertobatan, akhirnya dijaga ini. Kenapa? Karena setannya itu kalau nggak kuat dia akan selingkuh itu, percaya saya. Kenapa? Jadi berupa benci, repot nanti. Bukan uang jawabannya, bukan. Tapi firman Tuhan. Betul apa tidak? Bukan uang. Bukan kalau ada uang abang sayang. Apa? Ada uang abang ditendang. Ditendang. Maka perhatikan baik-baik, muda-muda ini baru married. Perhatikan baik-baik, jaga hidup. Betul apa tidak? Lupa itu atau enggak? Itu atau juga termasuk. Kenapa? Firman Tuhan itu keras, tegas, tidak takut kehilangan orang, tidak takut. Ada amin? Kurang keras. Yang belum married gimana Pak? Ya, married. Kalau nggak kuat Pak, married. Kalau saya mau selipat, nggak apa-apa saudara. Tapi yang selipat pacaran gonta ganti, saya ini nyobain namanya. Nanti katakan amin. Pacaran coba sini, gak cocok. Kenapa? Begitu dikasih tahu kekudusan, dia gak mau. Lihat saya style serius sedikit. Begitu dikasih kekudusan, dia gak mau. Kenapa? Berontak seperti ini. Belenggu dan rantai diputuskan. Dikasih tahu jangan minum bir. Oh gak beri, apa-apa, gak mabuk. Itu gerasa. Jangan merokok. Oh gak apa-apa, kok merokok gak bikin mati kok. Itu namanya gerasa. Dan saya baru dengar kemarin, dengar baik-baik. Ya maaf, jangan ketawa-ketawa di tempat ini. Perhatikan baik-baik. Pada gereja besar ngomong merokok tidak apa-apa. Itu tidak dosa. Tidak bawa pada neraka dan surga. Cuman memperpendek umur katanya. Itu orang-orang sempat tanya sama saya habis khotbah. Kok menurut Pak Yeremia Sendi gimana? Saya bilang, itu ya maaf, saya gereja ini besar. Saya ngomong terserah, tapi itu bungkus. Kalau saya ngomong merokok dosa. Makanya kita semua kaget Pak, padahal orang yang juga tajam seperti itu. Jangan dicariin terus siapa nanti siapa. Itu tak muncul sendiri, percaya saya. Ternyata sekarang ini amburadul. Jadi saya minta Anda paham saya. Ada aturan yang kadang-kadang Tuhan ngomongnya kudus. Ini tidak boleh melenceng sana sini karena orang itu tidak sanggup saudara dibelenggu. Dia melawan cenderung, dia ngomong, sudahlah, saya yang ini dulu lah. Kamu terlalu radikal. Akibatnya apa? Pasangannya dihina sendiri. Kalau pasangannya tidak di dalam Tuhan, dia akan ngikut orang yang kacau. Tapi kalau dia dalam Tuhan, dia akan ngomong, aku akan tanggung jawab sama kamu. Betul atau tidak? Saya minta Anda paham. Saya pernah mau berkati orang married, bukan saya berkati pernikahan, tapi mau berkati secara roh. Dengar ya? Dia cuma ngomong gini yang pria. Pak, saya cuma mau tanya. Saya ini sebelum menikah, saya janjikan 2 anak cewek saya ingin nikahi. Loh, yang satu yang mau nikah, satu lagi belum Pak. Menurut Bapak, saya harus jujur lah sama yang satu, saya harus jujur aja. Kalau kamu gak nikahi dia, tapi nikahi yang satu. Kenapa Pak? Karena itu menghentikan semua kesalahan. Kamu jujur. Oh nanti ditempelin gimana Pak? Gak apa-apa. Di penjara juga gak apa-apa. Daripada kamu kabur. Dan banyak orang ilmu kabur, percaya saya. Karena ada suatu kota itu ya, hamba Tuhan maaf ya, saya gak akan ngomong. Orang pelayanan. Saya kasih tahu. Berzina, ada aturannya ketat sebenarnya. Aturannya ketat. Dengar baik-baik. Kita ngomong ini supaya nanti sortirannya oke lah ya. Ada aturan tidak boleh kalau kamu jatuh dalam dosa, perhatikan saya, apalagi dosa perzinahan, kamu harus mengaku di depan pengerja. Tak gampang loh. Dan orang itu jatuh saudara. Dia jatuh sama-sama pengerjanya. Ngaku, saya tetap didoakan, tapi tetap di luar kan tidak boleh sama-sama. Di luar jadian ketemuan, jadi lagi. Aku lagi enggak, aku cukup sekali. Kenapa? Orang itu akhirnya proteksi dirinya. Sama seperti Gerasa. Setan itu kalau dikasih hati, dia akan proteksi. Jangan ngomong, gak bisa.
Aku ini lemah, itu daging. Makanya alasan orang itu roh penurut daging lemah. Itu alasannya setan buat. Betul apa tidak? Oh, bisa kamu kan. Oh, dia langsung nyalakan, cari kambing hitam. Makanya kalau bilang, oh itu kalau kamu kan kuat, saya kan biasa-biasa. Itu ciri orang gak mau berkembang. Betul. Nanti angkat tangan. Nanti katakan amin dulu. Pada bilang, oh kamu kan kuat, Pak Yeremia kan kuat. Kita kan levelnya di bawah. Itu ciri orang yang ngelak sebetulnya. Oke, dia ngomong, Pak, firmannya kok kejam Pak hari ini. Setiap hari kan sebulan sekali kejam saya. Kalau Anda ngerti, kalau Anda ngomong hanya duit aja, kalau kamu tanpa kebenaran, mati dengan uangmu kamu. Percaya saya. Tapi kalau dengan Tuhan, uangmu jadi berkat. Betul atau tidak? Tapi kalau tanpa Yesus yang kuat, makanya saya ngomong, orang-orang kalau dalam Tuhan, maka lihat firman-Nya ya, Markus pasal 5 ayat 4. Karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, sudah sering. Tetapi rantainya diputuskan dan belenggu dimusnahkan. Ini orang tidak mau diatur. Diatur dengan firman. Kenapa? Karena setan di dalamnya. Dia cenderung melawan. Dia cenderung meskipun aminnya di luar, sininya saudara busuk. Dia akan ngomong, ya amin. Terima kasih ya tegurannya ya. Terima kasih, tapi I not do it. Paling banter ngomongnya saya usahakan. Dosa seks itu menyenangkan. Saya kasih tahu, kalau orang ketagihan itu bahaya. Nanti katakan amin. Ada hamba yang juga jatuh selingkuh suaranya. Saudara kenal namanya banyak sebenarnya. Saya pernah khotbah, istrinya ikut retreat tempat saya waktu saya khotbah. Dia bilang, oh ini istrinya hamba Tuhan ini. Suami udah nikah sama artis. Itu saya kan tahu sebenarnya. Kalau dalam Tuhan perhatikan baik-baik. Bubar hidup. Maka saya ngomong ini loh. Saya minta Anda lihat firman ini. Dan sudah seringnya dibelenggu. Coba mundur ayat yang ketiga. Markus pasal 5 ayat yang ketiga. Mundur. Sekali lagi baca sama-sama. Yang keras 1, 2, 3. Orang ini diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup. Jadi terlalu liar. Dia atur firman, dia bilang, no way, aku ngerti firman. Kalau yang ini oke, kalau yang ini berat ini. Nah itu alasannya. Pantesan saya kasih tahu saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup. Ayat yang keempat, baca sama-sama sekali lagi supaya dapat rema. Sudah saya kata Roh Kudus ingatkan kita supaya kita dapat kekuatan yang di dalam. Setuju katakan amin. Pulang dari tempat ini tergantung kamu ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Terus sehingga jadi gak ada orang yang bisa ngatur kecuali Yesus. Dulu ada wanita, dulu saya khotbah satu tempat di Kelapa Gading zaman dulu sebenarnya. Ada seorang waktu altar call itu orangnya rebah, cewek saudara, cantik orangnya, jatuh. Saya bilang, suaramu dipakai Tuhan. Ketuanya cuma ngomong begini, ya Bapak tunjuk itu wanita simpenan Pak. Saya bilang, kalau Tuhan mau pakai dia, gak ada mustahil. Dia bilang, amin Pak. Betul saudara. Saya bilang, kamu kalau percaya dia, naikkan dia jadi singer. Percaya gak? Percaya gak? Dia jadi singer, suaranya bagus. Dan dia mulai holy, mulai belajar hidup dalam ketaatan oleh firman Tuhan. Hatinya, mukanya mulai berbeda. Ada urapan, ada kemuliaan Tuhan. Dengar baik-baik. Orang kalau dalam kemuliaan Tuhan, saudara, saya kasih tahu, bukan dia buat senang. Itu beda, senang sama sukacita beda. Senang itu kalau lagi terima omset besar, pemasukan besar senang. Tapi kalau sukacita, meskipun badai gede, kemuliaan Tuhan ada, itu sukacita. Setuju katakan?
Dan sukacita. Dan sukacita tidak bisa dibikin oleh dirimu. Itu namanya pura-pura sandiwara. Sukacita itu holy dari dalam. Contoh, saudara, contoh dirampok pemain. Sukacita, haleluya. Umpama. Kenapa? Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya ngalamin. Jadi kalau nggak ngalamin, ngomong tong kosong nyari bunyinya. Kenapa saya ngalamin? Ini dompet, saya motor sekarang, motor. Dan motor saya dulu kendaraan saya cuma satu. Motor satu-satunya buat pelayanan. Tuhan izinkan pencuri ambil. Padahal motor itu saya starter susah, saudara. Pencuri sekali starter hidup. Itu. Tapi saya nggak pernah untuk itu. Saya dulu perokok berat, tukang minum berat, dan saya suka berantem saya. Tidak pernah kembali ke manusia lama, tidak akan pernah. Meskipun itu kehilangan besar, saya bilang tetap saya layani Tuhan. Nggak cengeng misalnya, kok gini caranya goblok, nggak ada iman. Betul apa tidak? Makanya bayar Tuhan itu nggak bilang, Pak, kalau kita dituduh terus bukan dituduh, setelah firman Tuhan itu mengagetkan, setuju? Jadi kalau kamu mengalami sesuatu, mengenai bangkrut dan sebagainya, jangan kembali ke manusia lama, jangan. Belajar tetap track. Tuhan, aku mau hidup kudus, apapun yang terjadi, belajar hidup kudus, nanti ada upahnya. Setuju? Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau ada bilang upahnya kapan, Pak? Terserah Tuhan. Karena orang serius itu makin banyak goncangan, betul apa tidak? Semakin banyak. Saya motor hilang sekarang, aku akan layani kau. Tidak akan kembali ke manusia lama. Tidak akan. Tidak ada nyoba satu rokok, Tuhan tinggal. Oh cuma separuh, nggak ada separuh. No way. Nggak ada ngampek nangis-nangisan kebanyakan, sinetronnya kebanyakan. Makanya Tuhan itu terlalu sinetron, saya kadang-kadang tidak suka sekali. Gesekan sedikit, ini sinetron sekali. Pelayanan itu nyantai aja, damai sejahtera, setuju? Nyantai aja. Ngapain mau? Saya sering ngomong ya di Belanda, Tuhan kok saya khotbah. Ini mau kiamat, ngapain kamu sakit hati itu bodoh? Kurang keras. Iya apa ya? Katakan amin. Ngapain? Oh Pak, saya lihat dia enak saya. Kamu lupa, saya lihat sepeda ngerti ya, maaf ya. Kamu lupa kamu beli celah buat legion ini sebetulnya. Legionnya ini hidup. Meskipun kecil dia gerongkoti di dalammu. Suatu masa kamu akan kehilangan urapan yang besar dan kamu akan kehilangan arahmu meskipun pelayanan. Pelayanan tidak bisa serabutan. Kamu yang penting pelayanan. Kalau arahnya hilang, sebetulnya kamu masuk ke rasa ini. Saya suka apa pagi misalnya. Nanti pulang semua. Hujanan, banjir-banjir, dimarahin lagi. Pendeta tidak tahu diri. Karena ini supaya, lihat saya. Kalau Anda lawan akan mengubah nasibmu. Tapi kalau tidak lawan, nasibmu makin buruk, saudara. Halo, betul atau tidak? Saudara ngerti? Motor hilang, saya terpelai Tuhan. Tidak ada saya ngomong sama mama sendirian atau sama teman pelayanan. Ikut Yesus kok gila, enggak. Saya malah ketawa-ketawa sendiri, bukan miring, bukan miring. Sukacita. Kenapa? Karena dari di mana hartamu berada, di situ hatimu hilang. Masalahnya kalau orang di rumah ngomong, itu masalahnya saudara ngerti ya. Dan saya jadi manajer, ditawari saya tolak saudara. Saya bilang, enggak, Tuhan ngomong full timer. Pikiran saya udah ngomong full timer langsung diberkati, enggak, motor hilang. Makanya cara Tuhan ngerti karaktermu. Kalau kamu makin mengharapkan berkat, berkat jauh. Tapi kalau kamu jual malah diberkati. Tepuk tangan dulu bagi Yesus. Betul enggak? Saya jadi manajer, saya tolak. Tuhan ngomong, gak boleh jadi manajer full timer. Saya pikir, dahsyat diberkati. Motor dua hilang. Jadi kalau saya ngomong regi, bukan hanya regi, saya anak-anak Tuhan lain ada seperti itu. Saya ngomong karena saya pernah ngalamin dan saya menang. Bedanya saya menang. Dompet, handphone, diganti baru. Ada amin? Oh Pak, pacar
saya hilang ganti baru. Pak, suami saya hilang Pak, diem dulu gak usah ngapa-ngapain. Sudah tahu lihat saya sekarang, perhatikan saya. Saya mau serius buat Anda supaya Anda ingat ya, ikut Yesus itu santai aja, iman itu betul. Saya kasih tahu ya. Sudah tahu Saul, lihat saya ke depan. Saul itu sebelum Daud menjadi raja, Tuhan izinkan dia kehilangan yang pertama adalah keledai. Bukan satu keledai, tapi keledai lebih, 2, 3 saudara. Saya tahu, keledainya hilang, dia cari pelihat ketemu Samuel. Sebelumnya Samuel ngomong, kamu akan ketemu orang ini namanya Saul dan kamu harus orang ini jadi raja. Kalau tidak hilang, tidak akan dapat destiny. Akibatnya setelah dia diurapi jadi raja, keledainya ketemu kembali. Makanya apa ini? Nah, jangan kamu tangisi. Pak, saya ikut Yesus Pak, dosa ini gak bisa, ini gak boleh. Ini memang dirantai dan dibelenggu. Kalau tidak mau, tidak usah ikut Yesus. Ada amin. Saya tahu saya korban di SNS, Super Maximum Security di Nusa Kambangan. Saya tahu yang masuk sana itu penjahat internasional, SMS, Super Maximum Security. Orang-orang pengedar narkoba, orang kaya. Satu ciri yang saya pernah dengar dan mereka pengurus yang ngomong, mereka tidak suka dengan hambatan yang minta ditahus, di penjara, dimintai lagi. Hambatan korban kami butuh sumbangan gini. Mereka orang kaya, mereka tidak bisa keluar karena penjara yang sebagian bisa ditembak mati yang kemarin itu. Dan sebelum ditembak mereka nyanyi pujian rohani. Ya saya ingat ada satu namanya siapa itu, lupa, orang Nigeria yang tembak juga. Itu ketua persekutuan semangat saudara. Dulu korban Nusa Kambangan dari Purwokerto tempatnya, kita kesana berangkat. Saya khotbah itu orang Nigeria kalau dia altar kalau maju ke depan kita harus naik mimbar karena mereka nangis. Nangis kenapa? Dengar saya baik-baik. Mereka secara fisik tidak bebas, tapi secara roh mereka bebas. Dan anak Tuhan rupanya kebalik. Fisikmu bebas, cengenges, ketawa-ketawa, tempol oke, rohmu dibelenggu, itu masalahnya. Saya tahu, salah satunya itu ketua pengurus apa namanya, yang sudah ditembak mati. Tuhan panggil pulang. Dia dapat ini loh salahnya sih, bukan salah mungkin salah roh, ya oke lah, kok dimasukkan ke roh boleh lah. Karena dia dapat nubuatan ngomong sama saya begini, brother, saya terima nubuatan waktu itu saya belum married kok saya. Brother, saya terima nubuatan bahwa saya akan dibebaskan. Padahal dia hukuman penjara seumur hidup. Saya bilang, oh amin, saya bilang amin. Ada yang doakan kamu, ya saya dapat pesan Tuhan, saya akan bebas. Dia tunggu lama tidak bebas. Mungkin bebasnya itu menurutnya itu mungkin bebas, tapi mungkin ya kok diserempetkan ya boleh lah ya. Serempetkan itu maksudnya bebasnya itu bebas dalam roh, ditembak mati bebas itu. Tapi nggak apa-apa, tapi imannya mungkin. Dia semangat kan, itu orang sama dia jadi koordinator di sana. Lalu dia bilang, di sini mereka tidak suka dengan hamba-hamba yang khotbah ngomong uang. Kenapa? Mereka itu orang kaya dari luar negeri di penjara, uangnya nggak berarti. Kenapa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka punya uang tapi di penjara, uangnya nganggur. Nah, hamba Tuhan ada yang jeli, nggak tahu urapan itu kepekaan tingkat berapa nggak ngerti. Jalur sumbangan. Kenapa? Lihat saya sebagai paham. Ada level yang kegelapannya tidak menyingkir. Sudah. Kenapa? Saya suka waktu dulu ya, saya dengar Ahok. Dengar baik-baik. Zaman waktu itu saya pernah dengar hamba Tuhan ngomong Ahok zaman waktu masih jadi gubernur di Jakarta. Hamba Tuhan minta sumbangan. Bawa amplop. Proposal. Berapa hamba Tuhan? Bukan satu, ada 3. Diusir, bagus sih, suka saya. Bagus. Diusir, dimarahi lagi, ya dikasih tambah dimarahi, bagus. Kenapa ada level kadang-kadang di hati kita ini masih kurang bebas, dibelenggu, suruh iman gak kuat. Godaan banyak Pak, ya masa hidup. Sudah tahu yang saya ngomong tadi, wanita simpanan begitu bebas. Ya jadi single bagus. Tapi saya kasih tahu, rupanya lama-lama imannya goyah. Duitnya makin tipis karena gak terima. Saya bilang, syarat pertama kamu tidak boleh terima uang dari orang nyimpan kamu.
yang tolak dengan roh yang menyala-nyala. Saya tidak akan terima uangmu lagi. Diladeni, saya tidak terima. Lama-lama menipis. Jangan pikir langsung diberkati. Tipis, imannya goyah. Jadi kualitas simpanan. Saya tahu bisa tebak apa yang terjadi. Dia tidak mau datang khotbah lagi. Kenapa? Rasa tertembak. Saya nggak mau Pak Yeremia itu pengkhotbah Nabi Perjanjian Lama. Kenapa? Orang kok ditembak, argumennya muncul. Kenapa tadi? Ya itu bodohnya Tuhan. Pada waktu hati pertama bertobat, oke. Maka cari ambatan. Alkitab mencatat, akhir zaman akan muncul orang yang pengejek, di satu itu pengejek. Yang ini pengejek, begitu orang bertobat, diejek sudah. Yang ejek tentunya, saya kasih tahu, ada setan di dalamnya. Apalagi ngejeknya pakai firman lagi, bahaya. Ngojeknya begini kadang-kadang, saya dulu seperti kamu. Tapi itu hanya sementara. Nanti lihat lama-lama apimu juga itu nanti akan standar. Ini radikal musik ini, oke lah. Itu kalau kamu kemakan omongannya bodoh. Nanti katakan amin. Amin. Kalau kamu dulu berdoa sekarang kendor, bertobat sungguh-sungguh mulai malam ini. Pak, kerjaanku makin nambah Pak. Justru diberkati doamu lebih kencang sebetulnya. Betul apa enggak? Amin. Dibuat sepi nanti nangis. Gajimu dibuat turun nanti Tuhan. Begitu diberkati melimpah. Doanya kan doa aneh. Kenapa? Gerasa, dirantai, dibelenggu, putus, dia tolak semua. Akhirnya firman Tuhan itu ngontrol. Ada amin. Berapa daripadamu saya tahu waktu belum married dan sebagainya. Sekarang pernikahan dan sebagainya. Hebat, pertahankan rumah tangga. Karena bilang, saya belum nikah Pak. Cari pasangan. Tapi saya pengen selibat Pak. Gak usah cari pasangan, cari Yesus. Setuju? Sudah tahu, saya waktu pas doa, kita sharing ya. Saya waktu doa, saya dilihatkan Tuhan pedang. Saya bilang, kenapa Tuhan pedang? Tuhan mau minta hikmat anakku, minta hikmat. Saya bilang, aku minta. Langsung pedang lagi turun. Seret. Begitu pedang turun, dalam satu hari dari berbagai kota, termasuk Bali. Saya kasih tahu saudara, WA-nya saya nggak tahu, bisa tahu nomor saya dari mana saya nggak ngerti. Tembus semua masuk, Pak saya ini dari kota ini dari kota. Saya bilang, aduh, saya tahu konseling apa? Cerai semua. Cerai semua. Saya bilang, saya nggak kuat sama suami saya Pak. Saya bilang, ini tahu nomor gua dari mana? Suami saya kan begini Pak, satu lagi. Ada yang begini macam-macam sudah. Lalu saya bilang, cari gerejamu. Konseling sama gerejamu, jangan saya penasihat pelayanan. Konseling sama gembala yang berkati kamu. Apa perkataannya? Dan heran, jawabannya berbeda-beda. Percaya saya, meskipun dari berbagai kota, bukan janjian. Ada yang ngomong tidak boleh, ada yang ngomong, gembala saya ngizinkan Pak, wis. Daripada saya tersiksa Pak, yaudah. Lalu dia tanya, kalau menurut Bapak sebenarnya apa? Saya bilang, tidak boleh. Berarti saya sendirian nganggur Pak, tidak apa-apa. Nganggur isoli, setuju? Amin. Kalau saya ditaksir gimana Pak? Tengking dalam nama Yesus. Masa kasih pesangon tengking. Kenapa? Dirantai, dibelenggu. Ada lagi, ini nggak tahu ada apa enggak. Di sini atau di kota lain. Keluar saya khotbah saudara, isinya dipukulin di luar. Dia menjauh dari kebaktian, jauh mukulin istrinya saudara. Kenapa? Karena nubuatannya jelek katanya. Nubuatan saya minta yang bagus. Untung kita nggak panggilkan polisi. Saya tahu banyak orang dirantai dibelenggu meskipun